Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Purnomo dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang prosedur penelitian kuantitatif. Sebelumnya, anggota kelompok kami, yang pertama saya Sinta Afifah Ramadan, NIM 140141936. Yang kedua ada Dwi Ayu Ulandari, NIM 140141937. Yang ketiga ada Rindita Milenia, NIM 140141938. Yang keempat ada Nasya Salsadika, NIM 140141939. Dan yang terakhir ada Melia Faila Sufah, NIM 140141950. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, pengertian penelitian kuantitatif. Yang kedua, karakteristik penelitian kuantitatif. Yang ketiga ada jenis penelitian kuantitatif. Yang keempat, prosedur penelitian kuantitatif. Dan yang kelima ada kekurangan dan kelebihan penelitian kuantitatif. Untuk yang pertama, pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ayu Ulandari dengan nomor NIM 140141937. Izin melanjutkan presentasi dari Mbak Sinta. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian dari pengumpulan data yang terfokus dari data numerik. Untuk menguji teori pada penelitian kuantitatif ini diperlukan proses berpikir deduktif-induktif, yaitu proses berpikir dari umum ke khusus. Yang selanjutnya adalah karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik penelitian kuantitatif menurut Nana Susjana dan Ibrahim pada tahun 2001, Suharsimi Arupunto tahun 2002, Johnson tahun 2005, dan Kasiram tahun 2008. Karakteristik penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dari yang rasional, empiris, atau top to down, yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Yang kedua yaitu proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu logika yang dipakai adalah logika yang positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Yang keempat, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dan generalisasinya. Yang kelima, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keenam yaitu pengumpulan data dilanjutkan oleh pengukuran dan menggunakan alat yang objektif dan baku. Selanjutnya, karakteristik penelitian kuantitatif yang ketujuh yaitu melibatkan penghitungan angka atau kuantifikasi data. Yang kedelapan, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Yang kesembilan, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Yang kesepuluh, dalam analisis data, peneliti dituntut memahami teknik-teknik statistik. Yang kesebelas, hasil analisis berupa generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. Dan yang terakhir, penelitian jenis kuantitatif disebut juga penelitian ilmiah. Selanjutnya yaitu jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada penelitian survei. Metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Yang kedua yaitu penelitian eksperimen.
Metode eksperimen merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini mengutamakan analisa mendalam tentang data dan fakta yang ditemukan, kemudian diangkat ke dalam penelitian dan disajikan secara apa adanya dan tanpa rekayasa. Penelitian deskriptif dapat digunakan untuk penelitian sebuah peristiwa, pemikiran, kondisi, objek, atau status di masa yang akan datang. Jenis penelitian selanjutnya yaitu penelitian komparatif. Penelitian jenis ini digunakan untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan cara menganalisis berbagai faktor penyebab terjadinya suatu fenomena yang diteliti. Jenis penelitian selanjutnya yaitu ada penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara suatu variabel dengan beberapa variabel lain. Penelitian korelasi menggunakan variabel bebas untuk memprediksi serta variabel terikat untuk variabel yang diprediksi. Jenis penelitian selanjutnya yaitu ada penelitian ex post facto. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian di mana variabel-variabelnya bebasnya telah terjadi perlakuan atau treatment yang dilakukan saat penelitian berlangsung. Penelitian jenis ini dilakukan untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu fenomena. Selanjutnya, penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan jenis penelitian yang berbentuk refleksi diri melalui tindakan nyata dalam suatu situasi yang sebenarnya. Penelitian jenis ini bertujuan untuk memperbaiki proses secara pemahaman terkait praktik-praktik suatu kegiatan yang hasilnya dapat diimplementasikan dalam mengatasi suatu masalah. Selanjutnya ada prosedur penelitian kuantitatif. Prosedur ini terbagi menjadi 8 tahap. Yang tahap pertama yaitu ada identifikasi masalah. Tahap yang kedua ada studi literatur. Tahap yang ketiga ada pengembangan kerangka konsep. Dan yang keempat yaitu ada identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan peneliti. Tahapan prosedur penelitian yang kelima, pengembangan desain penelitian, yang keenam, teknik sampling, yang ketujuh, pengumpulan dan kuantifikasi data, yang kedelapan, analisis data. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan metode penelitian kuantitatif. Kelebihan penelitian yang kuantitatif yang pertama yaitu memungkinkan dilakukannya pencatatan data hasil penelitian secara eksak. Yang kedua, mengikuti data pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten. Yang ketiga, data dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. Yang keempat, memungkinkan penggunaan teknik analisis statistik dan matematis yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah. Yang kelima, hasil penelitian dapat diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi. Yang keenam, penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas. Kebenaran diterima secara sepakat oleh para pengamat sehingga kesimpulan yang dicapainya dapat kuat. Kekurangan penelitian kuantitatif. 1. Berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. 2. Asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Yang ketiga,
Data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasinya atau sampelnya sama. Yang keempat, tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel dalam jumlah yang sedikit. Nah, mungkin sekian dulu yang bisa kami presentasikan. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.